Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ila jami'atul lab. Selamat datang kepada seluruh siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi at-tarkib grammar. Di mana pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mubtada, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah pada minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa jumlah ismiyah itu adalah satu bentuk kalimat, satu jumlah kalimat yang diawali oleh bukan kata kerja. Ya. Sementara jumlah fi'liyah adalah satu bentuk jumlah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerja kita tahu misalnya minum, makan, jalan, sholat, membaca, mendengar, itu kata kerja. Nah, ketika ada kata kerja, maka ada pelaku dari kata kerja itu. Misalnya, akala Khalid ar-ruz. Akala Khalid ar-ruz. Akala itu kata kerja. Khalid itu pelakunya, fa'ilnya dari kata kerja itu. Sementara ar-ruz itu adalah maf'ul. Nah, ketika kalimat itu bukan diawali dengan kata kerja, bukan kata kerja, maka itu bisa dipastikan itu jumlah ismiyah. Misalnya, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah itu bukan kata kerja, itu berarti jumlah ismiyah. Itu secara singkatnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kali ini kita akan bahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran tentunya. Pertama, siswa dapat membedakan mana jumlah fi'liyah dan mana jumlah ismiyah. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dari satu contoh, bisa membedakan, bisa membuat kalimat dari jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Oke, pertama di sini adalah jumlah fi'liyah. Kita bahas jumlah fi'liyah. Nah, itu disebutkan di situ. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jelas ya. Kalimat yang diawali atau dimulai dengan kata kerja, atau bahasa Arabnya kata kerja itu adalah fi'il, diawali dengan fi'il, kata kerja. Kata kerja tadi contohnya bisa akala, syariba, makan, minum, berjalan, ya. Kataba, menulis, sami'a, mendengar. Nah, itu namanya kata kerja. Jadi kalau bukan diawali dengan kata kerja, berarti jelas bukan jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah. Oke. Struktur jumlah fi'liyah apa saja strukturnya? Yang pertama adalah di sini strukturnya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Yang kedua plus fa'il. Fa'il itu subjek atau pelakunya. Oke, lanjut. Fi'il kata kerja plus fa'il subjek plus juga maf'ul bih, itu objek. Contoh sederhananya misalnya nih. Kalau fi'il hanya fi'il dan fa'il saja, nomor 1 nih. Misalnya sholla Ahmad al-maghrib. Sholla Ahmad al-maghrib. Atau jalasa Ahmad alal kursi. Ahmad duduk di atas kursi. Ahmad duduk di atas kursi. Ahmad itu pelaku, fa'il, ya. Duduk itu kata kerjanya. Nah, itu termasuk fi'il fa'il. Yang kedua fi'il kata kerja. Ini kata kerja. Terus fa'il, ya. Fa'il pelakunya. Contoh misalnya akala Ahmad ar-ruz. Akala Ahmad ar-ruz. Akala itu makan, berarti fi'il. Siapa fa'ilnya, pelakunya dari kata kerja itu? Ahmad. Ya. Baru ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah yang dimakan, objek dari kata kerja itu. Berarti ar-ruz tadi, nasi. Akala Ahmad ar-ruz. Akala makan, Ahmad ar-ruz, nasi. Akala itu fi'il, kata kerja. Ahmad itu adalah fa'il, sementara ar-ruz itu maf'ul, yang dimakan. Menulis berarti yang ditulis, itu berarti maf'ul.
Mendengarkan, yang didengarkan itu berarti maf'ul. Yang mendengarkan orangnya fa'il. Mendengarnya itu berarti kata kerja. Gampang ya. Fatimah membaca surat. Fatimah membaca surat. Fatimah itu fa'il, pelakunya. Kata kerjanya mana? Membaca. Yang dibaca surat itu namanya maf'ul. Itu polanya ya, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi ada yang fi'il, fa'il saja, ada yang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Lanjut, fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Jadi bisa disebut juga nih, fi'il itu berkedudukan sebagai predikat. Subjeknya subjek, predikat, objek ya. Subjeknya itu kata kerja. Predikat itu adalah fa'il, pelakunya. Sementara objek itu adalah maf'ul. Oke, fi'il adalah kata kerja yang berada setelah fa'il. Maaf, fa'il adalah kata kerja yang berada setelah fi'il yang berupa isim dhohir. Nah, ini tolong dipahami. Oke, ini fa'il adalah kata kerja yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhohir maupun isim domir. Ini isim domir ya, isim domir. Contohnya apa? Berarti fa'il itu adalah terjadinya posisinya itu setelah fi'il, setelah kata kerja. Tadi contohnya ya, misalnya katabat Fatimah ar-risalah. Katabat menulis, Fatimah, nah itu utamanya fa'il ya. Sementara katabat itu adalah fi'il. Nah, fa'il ini terjadinya setelah fi'il. Fa'il ini terjadinya setelah fi'il. Baik sebaik berupa isim dhohir. Jadi fa'ilnya itu isim dhohir, contohnya Fatimah. Atau maupun isim domir. Isim domir yang ada 14 itu yang huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Nah, contohnya apa misalnya? Katabtu ar-risalah. Katabtu ar-risalah. Katabtu tu itu kan artinya saya. Jadi menyambung, failnya ini nyambung di kata kerja yang 14 yang sudah pernah kita hafal dari huwa kataba, hum katabu, anta katabta, hiya katabat, hunna katabna, anta katabta, antum katabtum, anti katabti. Itu semua di ujungnya itu adalah sebagai fa'il. Ketika misalnya kita membuat contoh katabtu ar-risalah. Katabtu tu itu saya. Kataba menulis saya. Saya menulis ar-risalah pulpen. Surat. Nah, itu berarti fa'ilnya isim domir, kata kerja. Kata ganti ya. Sementara dhohir tadi Fatimah itu adalah kalimat dhohir, termasuk fa'il berupa isim dhohir. Jadi isim itu ada dua, ada dhohir, ada domir. Domir itu kata ganti. Kalau dhohir itu memang tertulis Ahmad, Fatimah, Khalid, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Maf'ul bih sekarang. Tolong dipahami maf'ul bih. Maf'ul bih ini tolong dipahami. Maf'ul bih ini. Maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Tadi contohnya arruj atau ar-risalah tadi ya, yang ditulis. Kalau kata kerjanya menulis, yang ditulis itu namanya maf'ul. Kalau membaca, yang dibaca itu berarti maf'ul. Jadi itu kedudukannya atau sebagai objek, disebut dengan objek. Oke, perhatikan fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Fi'il itu ada yang membutuhkan objek ya, ada yang tidak membutuhkan objek. Kalau yang membutuhkan objek itu namanya muta'addi. Kalau tidak membutuhkan objek namanya lazim. Kalau yang membutuhkan objek itu muta'addi. Jadi kata kerja itu kalau tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan objek, maka disebut dengan fi'il muta'addi. Contoh di sini tajlisu Fatimah alal kursi. Fatimah duduk alal kursi, di atas kursi.
Alal kursi ini bukan maf'ul ya. Tidak membutuhkan maf'ul di sini. Jadi tajlis ini kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan objek. Yang kedua sholla nih. Sholla ya. Sholla atulab fil masjid. Siswa sholat di masjid. Sholla ini kata kerja, atulab ini fa'il ya, pelakunya. Fil masjid ini bukan objek, tapi keterangan. Nah, berarti di sini sholla ini fiilnya fiil lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Tajlisu fiil lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Ta'arrafat juga lazim. Hadoro juga lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Nah, itu dari kebutuhan maf'ulnya. Yang kedua, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, ini yang nomor 2 nih. Fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, yang membutuhkan maf'ul bih. Perhatikan contoh berikut yang di bawah kita baca nih. Kita lihat sini ya. Taktubu Fatimah risalatan elektroniyah li sadiqatiha. Taktubu Fatimah risalatan elektroniyah li sadiqatiha. Oke, taktubu menulis, Fatimah kata kerja ya. Fatimah ini fa'il, isim dzohir, kebetulan di sini dzohir. Fatimah menulis. Apa yang ditulis? Ini namanya maf'ul nih, risalah. Ini namanya maf'ul, membutuhkan maf'ul. Risalatan elektroniyah. Risalah, surat elektronik. Surat elektronik. Nah, ini namanya kalau ini naat ya, man'ut gitu. Kalau ini risalah itu sini sebagai maf'ulnya di risalatan di sini. Li sadiqatiha untuk temannya. Ya. Oke, yang kedua kita baca di sini. Qara'tud darsa. Saya membaca pelajaran, ya. Mana kata kerjanya? Qara'a, ini membaca. Mana failnya? Tu. Kebetulan di sini failnya isim dzohir, isim domir. Salah satu kata kerja. Saya, qara'tu, saya membaca. Apa yang dibaca? Ini namanya maf'ul bih. Begitu. Yang selanjutnya, tuhibbu walidati al-qira'ah. Tuhibbu walidati al-qira'ah. Tuhibbu senang. Ini fi'il kata kerja. Walidati ibuku, orang tuaku. Al-qira'ah membaca. Apa yang disenangi? Membacanya gitu. Berarti di sini tuhibbu ini termasuk fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul. Taktubu juga termasuk fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul atau objek. Qara'tu juga termasuk fi'il kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Termasuk yang terakhir ta'allamtus sibahah min walidayya. Ta'allamtus sibahah min walidayya. Ta'allamtu saya belajar renang min walidayya dari orang tuaku. Ta'allamtu kata kerja. Saya belajar mempelajari as-sibahah renang. Ini maf'ul. Yang dipelajari apa? Kan renang. Berarti maf'ul. Yang renang siapa? Tu, saya. Ta'allamtu. Kata kerjanya ta'allama, yang belajar. Min walidayya dari orang tuaku. Itu merupakan keterangan. Sementara ketentuan jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar dan muannats. Awas, ini perhatikan. Fi'il dan fa'il ini harus ada kesesuaian antara jenis mudzakkar dan muannasnya. Antara fi'il dan fa'il itu harus ada kesesuaian. Contoh nomor 1 nih bisa kita baca. Tuhibbu walidati al-qira'ah. Tuhibbu walidati al-qira'ah. Tuhibbu senang, walidati orang tuaku, ibuku, al-qira'ah membaca. Tuhibbu ini muannas, pakainya ta. Ya, kenapa? Karena walidati ini adalah muannas, harus sesuai. Oke, yang kedua, yuhibbu walidati al-qira'ah. Yuhibbu senang, walidi orang tuaku, al-qira'ah membaca. Nah, fa'ilnya di sini walid itu adalah mudzakkar, bukan perempuan, jadi tapi laki-laki.
Karena itu kata kerjanya juga harus yuhibbu pakai yu mudzakar karena huwa. Kalau di sini pakai ta hiya, ini tuhibbu, ini pakai hiya jadi muannas. Kenapa? Karena fa'ilnya pelakunya di sini adalah perempuan muannas. Kalau fa'ilnya di sini laki-laki maka pakainya yu. Jadi harus sesuai antara mudzakar dan muannas. Lanjut yang di bawah. Ta'allamat Fatimah as-sibahah min walidihi. Ta'allamat Fatimah ke ta'allamat ini kata kerja. Kenapa pakai ta? Karena fa'ilnya di sini Fatimah muannas. Kalau muannas berarti kata kerjanya harus muannas. Ta'allamat. Hiya kalau di kata gantinya ini adalah hiya. As-sibahah ini tidak ada ketentuan. Oke? Ta'allama Ahmad as-sibahah min walidai. Oke, yang untuk mudzakar ta'allama belajar Ahmad as-sibahah renang min walidaya dari orang tuaku. Kayak ta'allama di sini adalah ujungnya tidak ada tanya ta'allama. Tidak seperti ini ta'allamat. Nah, ta ini sebagai muannas. Kenapa ta'allama tidak ada ta ujungnya? Karena di sininya fa'ilnya Ahmad ini adalah mudzakar laki-laki. Karena itu dia pakai ta'allama, enggak pakai ta'allamat begitu. Lanjut, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya itu berbentuk tasniyah atau musanna atau jama'. Jadi kalau fi'il tetap bentuknya itu tidak mengikuti fa'il. Contoh misalnya nih, dakhalat talibul fasla, masuk at-talib siswa al-fasla ke kelas. Ya. Kalau dilihat at-talib ini kan mudzakar laki-laki, makanya pakai dakhala, kata kerjanya laki-laki. Nah, ketika misalnya fa'ilnya ini dua, talibani dua siswa, tetap dakhala ini adalah tetap dakhala, tidak memakai dakhalani, tidak memakai tasniyah walaupun kata kerja fa'ilnya di situ adalah tasniyah. Begitu. Terus yarsumu Fatih wa Hisham as-surah. Nih. Yarsumu tetap pakai yarsumu, melukis Fatih dan Hisham as-surah gambar. Nah, di sini kan filenya dua, Fatih dan Hisham. Tetap yarsum di sini memakainya mufrad, tidak memakai tasniyah. Jadi tidak mengikuti fa'il. Termasuk juga yang terakhir, ijtama'at talamid fi sahatil madrasah, berkumpul at-talamid siswa fi sahatil madrasah. Mana fa'il? At-talamid. Mufrad apa jama'? Jama' at-talamid ini. Mufradnya adalah tilmid, satu siswa. At-talamid ini bentuk jama'. Maka kata kerja istama di sini yang di awal nih tidak terpengaruh, tidak berubah menjadi jama'. Jadi yang mempengaruhi hanya mudzakar dan muannas saja. Ketika itu fa'ilnya jama' tidak terpengaruh sedikit pun. Oke, i'rab fi'il adalah rofa. Maaf, i'rab fa'il adalah rofa dengan tanda harokat domah jika isim mufrad dan jama' taksir. Yang kedua, ini berharokat domah nih kalau dia mufrad dan jama' taksir. Yang kedua, ini tambahan alif dan nun. Tambah alif dan nun jika isim tasniyah. Yang ketiga, tambahan waw dan nun jika isim jama' mudzakkar salim. Yang keempat, ini apa nih? Dari alif dan ta ya jika itu jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Maaf. Iya dan nun ini ya. Iya dan nun ketika ini alif dan ta ketika itu isim jama' muannas salim. Itu kedudukannya, cara membaca fa'il. Cara membaca fa'il itu ada 4. Yang pertama adalah domah. Contohnya di sini dakhalat tolibu. Dakhalat tolibu. Ini tolibu, ini harokatnya domah bu. Itu maksud domah ya. Sementara contoh yang alif nun nih. Contoh yang alif nun, alif dan nun itu adalah isim tasniyah. Contohnya apa? Tolibani nih. Contohnya tolibani tambahan alif dan nun. Domahnya bukan domah tolibanu bukan, tapi tolibani alif nun inilah sebagai
alif nun inilah sebagai tambahan tanda rofa'nya. Yang ketiga waw nun, contohnya apa? Di sini kebetulan tidak ada di sini ya yang pakai waw nun. Oke, kita contohkan misalnya sholal muslimuna fil masjid. Umat Islam sholat fil masjid, di masjid. Al muslimuna itu fa'il ya, pelaku, kedudukannya adalah rofa, tapi rofanya di situ bukan memakai domah tetapi memakai waw dan nun karena bentuk jama mudzakkar salim mendapatkan tambahan alif dan nun. Ketika misalnya yang keempat alif dan ta, ini jama muannats salim, muslimun muslimatun, mu'minun mu'minatun ya, jama muannats salim. Qanitun qanitat itu ya. Talibatun talibat, alif dan ta ujungnya itu jama muannats salim. Apabila kedudukannya sebagai fa'il maka di situ tambahannya alif dan ta ya, alif dan ta, tetapi kasroh ya tambahannya. Cara membacanya tetap doma muslimatu, tapi nanti maf'ulnya itu memakai kasroh gitu. Saya kira cukup jumlah fi'liyah ya, jumlah jenis fa'il ya. Fa'il berupa isim mufrad dan mudzakkar. Jumlah ismiyah ya ta'alamu thalibu bijidin wa nasyad. Jenis fa'ilnya di sini fa'il berupa isim mufrad dan mudzakkar. Tata'allamu thalibah bijidin wa nasyad, fa'il berupa isim mufrad dan muannas. Oke, silahkan dipelajari di sini. Ya ta'allamu thalibani bijiddin wa nasyad. Di sini fa'il berupa isim tasniyah dan mudzakkar. Oke, saya kira tinggal dipelajari saja ya. Tinggal karena ini materi yang terakhir ya, karena kita akan melaksanakan ujian. Oke, silahkan dikerjakan yang ini saja nih. Halaman berapa ini? Halaman 47 ya. Halaman 47. Nah, itu yang dikerjakan yang ini. Nih, imla il faraghat bil fa'il al munasib bima bainal qausain. Isilah dengan titik-titik itu dengan fa'il ya. Bil fa'il, dengan fa'il, diisinya dengan fa'il al munasib yang sesuai dari dalam kurung. Cuman dua, Ahmad dan Fatimah. Yatbahu titik-titik arruz, kira-kira isinya Ahmad apa Fatimah. Tal'abu kurotas salah, bermain basket. Kurotas salah, maaf, bola basket ya. Hisham, apakah siapa itu? Maryam. Silahkan pilih. Kata kerjanya ini, lihat kata kerjanya aja. Terus syaraha ad-darsa al-ustad, apakah al-madrasah. Jalasat amamal hasub, di depan komputer, apakah Hisham wa Ahmad atau Fatimah wa Maryam. Yuhibbu titik-titik ayyar sama elektron al-karikatur ya, ayyar sama karikatur wa tabi'iyah. Yuhibbu senang, siapa yang senang untuk melukis karikatur dan juga pemandangan. At-thalib isinya apakah at-tilmidzah. Itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan sebagai latihan saja. Selamat belajar dan insya Allah nanti kita akan siap untuk melaksanakan penilaian akhir semester. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.